Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Akila dengan NIM 2319090300182. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Universitas Pamulang Serang. Di sini saya akan mempresentasikan ukuran dimensi pada SolidWorks. Orang juga bertanya-tanya tentang SolidWorks. Apa sih SolidWorks dan bagaimana cara kerja SolidWorks? Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang cara kerja SolidWorks. Pengertian SolidWorks: software atau aplikasi CAD, Computer Aided Design, CAM, Computer Aided Manufacturing, serta CAE, Computer Aided Engineering, yang dikembangkan oleh perusahaan ternama Dassault Systems. Mengenal lebih dalam mengenal software SolidWorks merupakan software CAD 3 dimensi yang dikembangkan oleh SolidWorks Corporation yang saat ini diakuisisi oleh Dassault Systems. SolidWorks merupakan salah satu 3 dimensi CAD yang sangat populer saat ini di Indonesia. Banyak sekali perusahaan manufacturing yang mengimplementasikannya menggunakan software SolidWorks. SolidWorks merupakan software yang digunakan untuk membuat desain produk dari sederhana sampai yang ke kompleks seperti roda gigi, casing, handphone, mesin mobil, dan selebihnya. Software ini merupakan salah satu opsi di antara desain software lainnya, atau biasa disebut dengan CATIA, Inventor, AutoCAD, dan lain-lain. Namun, bagi yang berkecimpung dalam dunia teknik, khususnya teknik mesin dan teknik industri, file ini wajib dipelajari karena sangat sesuai dan prosesnya lebih cepat daripada harus menggunakan AutoCAD. File dari SolidWorks ini bisa diekspor ke software analisis semisal NC, Fluent, dan lain-lain. SolidWorks dalam penggambaran atau pembuatan model 3 dimensi menyediakan fitur Based Parametric Solid Modeling, fitur Based dan Parametric ini yang akan sangat mempermudah bagi usernya dalam membuat model 3 dimensi. Karena hal ini akan membuat kita sebagai user bisa membuat model sesuai dengan intuisi kita.
Selain itu, kelebihan lain yang memiliki desain SolidWorks juga dapat melakukan simulasi pada desain yang Anda buat dengan SolidWorks. Analisis kekuatan desain juga dapat dilakukan secara sederhana dengan SolidWorks. Dan paling penting, Anda dapat membuat desain animasi menggunakan fitur yang telah disediakan di SolidWorks. Suatu hal yang digunakan pengguna SolidWorks setiap hari adalah alat Smart Dimension saat membuat sketsa. Pemula sering memulai perintah dengan memilihnya di toolbar Sketch dari Command Manager. Tapi ini membutuhkan beberapa perjalanan mouse untuk memilihnya. Pengguna yang berpengalaman sering menggunakan tombol pintas atau gerakan mouse untuk memulainya. Tetapi ada cara yang lebih cepat untuk menambahkan Smart Dimension ke sketsa Anda. Dalam pelajaran ini, Anda membuat gambar multilembar dari bagian-bagian dan perakitan dari pelajaran 1 dan 2. Pelajaran ini meliputi membuka template gambar dan mengedit format lembar, memasukkan pandangan standar dari model bagian, menambahkan anotasi model dan referensi, menambahkan lembar gambar lain, memasukkan tampilan bernama mencetak gambar. Menyiapkan template tutorial. Untuk tutorial ini, Anda membuat gambar menggunakan template yang ada. Anda mengatur opsi sistem untuk mengakses template tutorial. 1. Pada standar toolbar, klik option. Yang kedua, pada tab System Option, klik File Location. 3. Pada Show Folder for, pilih dokumen template. 4. Klik Add. 5. Dalam kotak dialog Browse for Folder, navigasikan ke Install dir, Program Files, SolidWorks Crop, SolidWorks, Lang, English, Tutorial. Ini adalah folder yang berisi template tutorial yang ada. 6. Klik OK 2 kali. Membuka gambar dari template. Pertama-tama, Anda buka template gambar dengan cara 1. Klik New di standar toolbar. 2. Pada kotak dialog,
pilih tab tutorial. Catatan: jika tab tutorial tidak ditampilkan, klik Advanced. Tab tutorial ada karena Anda menambahkan ke daftar dokumen template dalam prosedur sebelumnya. 3. Klik Draw, lalu klik OK. 4. Gambar baru muncul di area grafis dan model view Property Manager muncul. Model view Property Manager hanya muncul jika perintah mulai saat membuat gambar baru dipilih di Property Manager. Membuka gambar dari template lanjutan. Selanjutnya, Anda mengedit format sheet dengan mengubah beberapa properti teks. Karena Anda sedang mengerjakan format lembar dan tidak memasukkan model dalam gambar, batalkan Property Manager. 1. Klik Cancel di Property Manager. Model View Property Manager hanya muncul jika start command when creating new drawing dipilih di Property Manager. 2. Klik kanan di mana saja di lembar gambar dan pilih Edit Sheet Format. 3. Di blok judul, klik 2 kali teks variabel company name. Anda dapat menggunakan zoom tool untuk mempermudah pemilihan. Klik zoom to area pada view toolbar dan drag select ke blok judul di bagian kanan bawah. Klik zoom to area lagi untuk mematikan tool. Teks muncul pada edit box. 4. Ubah teks ke nama perusahaan Anda. 5. Ubah font ukuran atau gaya di formatting toolbar. 6. Klik di luar area teks untuk menyimpan perubahan Anda. 7. Klik zoom to fit pada view toolbar. 8. Klik kanan di mana saja di lembar gambar dan pilih Edit Sheet untuk keluar dari mode format lembar edit. Menyimpan format lembar gambar. Selanjutnya, Anda menyimpan format lembar yang diperbarui. Ini berbeda dengan menyimpan gambar itu sendiri. 1. Untuk mengganti format ini sebagai standar landscape format, klik File, Save Sheet Format. 2. Di Save In, navigasikan ke lokasi file tempat Anda menyimpan format lembar. Lokasi file diatur dalam Tools, Option, System Option, File Location for Sheet Formats. 3. Klik a landscape .slddrt lalu klik Save
4. Klik Yes untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menimpa format lembar yang ada. Saat Anda memilih format sheet ini untuk gambar Anda sendiri, Anda tidak perlu melakukan pengeditan ini lagi. Untuk menyimpan format dengan nama baru dan untuk tidak menimpa format lembar standar, klik File, Save Sheet Format, arahkan ke direktori tempat Anda ingin menyimpan format. Ketik nama dan klik Save. Mengatur detailing options. Selanjutnya, atur font dimensi default dan atur gaya dimensi, panah, dan opsi detail lainnya. Untuk pelajaran ini, gunakan pengaturan yang dijelaskan di bawah ini. Kemudian, Anda dapat mengatur opsi detail untuk mencocokkan standar perusahaan Anda. 1. Klik Option pada standar toolbar. 2. Pada tab Dokumen Properties, di bawah keterangan Drafting Standard, klik Annotation. 3. Di bawah teks, klik Font. Kotak dialog pilih font muncul. 4. Di bawah keterangan Height, tetapkan points ke-12. Lalu, klik OK. 5. Di bawah keterangan Drafting Standard, klik Dimension. 6. Pilih Remove in Trailing Zeros untuk menghapus semua trailing 0 dari dimensi yang ditampilkan. 7. Klik OK. Membuat gambar part. 1. Buka tutor 1.sldprt. Jika tidak terbuka, kemudian kembali ke jendela gambar. 2. Klik Model View pada Drawing Toolbar. Penunjuk berubah menjadi itu. 3. Pada Property Manager, lakukan hal berikut. A. Di bawah Part Assembly to Insert, pilih Tutor 1. B. Klik Next. C. Di bawah Orientation, klik Font di bawah Standard Views. Pilih Preview untuk menampilkan pratinju di area grafis. D. Di bawah Option, pilih Select Auto Start Project View, dimulai untuk secara otomatis menampilkan properti Project View saat Anda menempatkan tampilan model ortogonal. E. Di bawah Display Style, klik Hidden Lines Removed. F. Bawah Scale, pilih User Custom Scale. User
defined dan atur ke 1:4. 4. Pindahkan pointer ke bidang grafik. Pointer berubah menjadi prat tinju tampilan depan tutor 1 titik SLDPRT. 5. Klik untuk menempatkan tampilan depan sebagai drawing view 1 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Setelah properti manager ditutup, ketika Anda memindahkan penunjuk ke atas tampilan ini, tooltip akan mengidentifikasinya sebagai drawing view 1. 6. Pindahkan pointer ke atas dan klik untuk menempatkan drawing view 2. Kemudian pindah ke samping dan klik untuk menempatkan drawing view 3. 7. Klik OK. Tutorial ini menggunakan proyeksi third angle. Jadi, drawing view 2 adalah tampilan top dan drawing view 3 adalah tampilan right. Untuk menggunakan proyeksi first angle, klik kanan di mana saja pada lembar gambar dan klik properties, kemudian pilih first angle di kotak dialog sheet properties. Dalam proyeksi sudut pertama, drawing view 2 adalah tampilan bottom dan drawing view 3 adalah tampilan left. Pindah drawing views. Anda memindahkan tampilan dengan mengklik dan menyeret ketika penunjuk berubah untuk diseretkan. Penunjuk ini muncul saat Anda melewati batas tampilan, tepi model, dan seterusnya. Anda dapat menyeret tampilan ke arah yang diizinkan. 1. Klik drawing view 2, tampilan kiri atas pada lembar, lalu seret ke atas dan ke bawah. 2. Klik drawing view 3, pandangan kanan bawah, lalu seret ke kiri dan ke kanan. Drawing view 2 dan drawing view 3 disejajarkan dengan drawing view 1 dan bergerak hanya satu arah untuk mempertahankan alignment. 3. Klik drawing view 1 dan seret ke arah mana saja. 2. Pandangan lainnya bergerak untuk menjaga keselarasan dengan drawing view 1. 4. Pindahkan pandangan pada lembar gambar ke posisi perkiraan yang ditunjukkan. Menambahkan dimensi ke gambar. Gambar berisi tampilan 2 dimensi model. Anda dapat memilih untuk menampilkan dimensi yang ditentukan dalam model di semua tampilan gambar. 1.
klik model items pada annotation toolbar. 2. Model items property manager muncul. Anda dapat memilih jenis dimensi, anotasi, dan geometri referensi yang akan diimport dari model. Di bawah keterangan source destination, di bawah source pilih enter model untuk mengimpor semua dimensi model. Pilih import items into all views. Di bawah dimensions, klik market for drawing agar hanya memasukkan dimensi yang ditandai di bagian untuk gambar. Pilih elemen duplikat untuk hanya memasukkan item model unik. 4. Klik OK. Dimensi diimpor ke tampilan tempat fitur yang dideskripsikan paling terlihat. 5. Tarik dimensi untuk memposisikannya seperti yang ditunjukkan. 6. Klik Save pada standar toolbar dan simpan dokumen gambar sebagai tutor 1. Ekstensi default adalah SLDDRW. Modifikasi dimensi. Ketika Anda mengubah dimensi model dalam tampilan gambar, model secara otomatis diperbarui untuk mencerminkan perubahan dan sebaliknya. 1. Dalam drawing view 2, klik 2 kali dimensi untuk depth 25 dari boss extrusion. Kotak dialog modify muncul. 2. Ubah nilainya dari 25 menjadi 40 dan klik rebuild. Bagian ini membangun kembali menggunakan dimensi yang dimodifikasi, baik gambar dan bagiannya diperbarui. 3. Klik checklist. 4. Simpan gambarnya. Sistem memberitahu Anda untuk bahwa model yang direferensikan dalam gambar telah dimodifikasi dan menanyakan apakah Anda ingin menyimpannya. 5. Klik Save All untuk menyimpan gambar dan model yang diperbarui. Modifikasi dimensi lanjutan. Sekarang periksa part yang telah dibuat. 1. Klik Windows dan pilih jendela tutor 1 titik SLDPRT. 2. Klik 2 kali boss extrude 2 pada fitur manager design tree untuk menampilkan dimensi fitur. Perhatikan bahwa depth dimension adalah 40 mm. 3. Klik di mana saja di area grafis untuk memastikan dimensi. Sekarang buat kembali
perakitan yang berisi bagian dimodifikasi. 1. Buka tutor SLD ASM jika tidak terbuka. Jika pesan muncul meminta Anda untuk membangun kembali perakitan, klik yes. Jika pesan tidak muncul, klik rebuild pada toolbar standar. Assembly rebuilds dengan dimensi baru. 3. Save tutor titik SLD ASM, lalu kembali ke jendela gambar. Menambahkan lembar gambar lain. Sekarang Anda dapat menciptakan lembar gambar lain untuk perakitan. 1. Jika Property Manager masih terbuka, klik OK atau checklist. Untuk menutupnya, 2. Klik kanan pada setiap area terbuka pada gambar, lembar, dan pilih Add Insert. 3. Lembaran lain dengan ukuran yang sama seperti set ditambahkan ke gambar. 4. Klik standar 3 view pada drawing toolbar. 5. Pada Property Manager, pilih tutor titik SLD ASM. Lalu klik OK. 6. Ubah posisi tampilan pada lembar seperti ditunjukkan di bawah ini. Anda dapat menggunakan standar 3 view untuk menambahkan ketiga tampilan standar ke gambar sekaligus. Atau Anda dapat menggunakan model view untuk menambahkan satu tampilan dalam satu waktu. Tampilan yang dihasilkan sama. Menyisipkan tampilan lain. Anda dapat menambahkan lebih banyak tampilan ke gambar untuk menunjukkan model dalam orientasi yang berbeda. Dalam topik ini, Anda menambahkan pandangan isometrik standar perakitan. 1. Klik model view pada drawing toolbar. 2. Pada Property Manager, lakukan hal berikut. A. Di bawah Part atau Assembly to Insert, pilih Tutor. B. Klik Next. C. Di bawah Orientation, klik Isometric di bawah Standard View. D. Di bawah Display Style, klik Shaded with Edges. C. Di bawah Scale, pilih Use Sheet Scale. Penunjuk berubah menjadi ini. 3. Klik di lembar untuk menempatkan tampilan. 4. Klik checklist. Mencetak gambar. 1. Klik File, Print. Kontak dialog
print muncul. 2. Di bawah print range, pilih all set untuk mencetak kedua lembar. 3. Pilih page stub. Kotak dialog page stub muncul, di mana Anda dapat mengubah pengaturan printer seperti resolusi, skala, ukuran kertas, dan sebagainya. 4. Di bawah resolution and scale, pilih scale to fit. 5. Klik OK untuk menutup kotak dialog page stub. 6. Klik OK lagi untuk menutup kotak dialog print dan untuk mencetak gambar. 7. Klik Save pada standar toolbar. 8. Jika sistem memberitahu Anda bahwa model yang direferensikan dalam gambar telah dimodifikasi dan menanyakan apakah Anda ingin menyimpannya, klik Save All. Dan yang ke-9, tutup gambar. Selamat, Anda telah menyelesaikan pelajaran ini. Tutorial dan rumus SolidWorks. 1. Klik kanan pada area yang diberi tanda merah. Kemudian pilih Insert seperti pada di bawah ini. Setelah itu, klik kiri untuk menampilkan seperti gambar yang di bawah ini, yang nomor 3. Yang nomor 4, kemudian pilih simbol ini, maka akan muncul seperti gambar berikut. Gambar di nomor 4. Yang kelima, silakan Anda masukkan formula atau rumus yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kasus ini, agar equation yang dibuat selalu link terhadap ukuran benda, misalkan Anda pilih seperti yang tertera di bawah ini. Formula total L sama dengan 2x P tambah I atau total L. A tambah B tambah C tambah D sama dengan A, B, C, D. Contoh soal. 1. Di bawah ini merupakan pilihan
dokumen di SolidWorks. Pada saat awal proses, kecuali A. Part, B. Assembly, C. BOM, atau D. Drawing. Jawabannya C. BOM. 2. Di bawah ini merupakan bagian user interface SolidWorks kecuali A. Diagram tree, B. Standar toolbar, C. Command manager, atau D. Taskpan. Jawabannya diagram tree. Ini harusnya option A ya, bukan D. Diagram tree. 3. View awal pada saat kita pertama kali membuka SolidWorks adalah A. Front view, B. Right view, C. Top view, D. Isometric view. Jawabannya D. Isometric view. 4. Sketch command untuk membuat sebuah radius pada pertemuan dua buah garis adalah A. Sketch chamfer, B. Sketch fillet, C. Circle, D. Perimeter circle. Jawabannya C. Circle. Ini tidak ada di materi ukuran dimensi pada SolidWorks, tapi kita bahas. Selanjutnya, 1. Apa yang dimaksud dengan dimensi? Ukuran panjang, lebar, atau tinggi yang diperpanjang ke arah tertentu. 2. Bagaimanakah cara menambahkan dimensi? Yang pertama, klik model items pada annotation toolbar. Yang kedua, model items property manager muncul. Anda dapat memilih jenis, dimensi, anotasi, dan geometri referensi yang akan diimpor dari model. 3. Di bawah keterangan source atau destination. 4. Klik OK. 5. Tarik dimensi untuk memposisikannya seperti yang ditunjukkan. 6. Klik Save pada standar toolbar dan simpan dokumen gambar sebagai tutor 1. Ekstensi default adalah SIDDRW.
Kesimpulannya, ukuran dimensi adalah ukuran panjang, tebal, lebar, atau tinggi yang diperpanjang ke arah tertentu, di mana setiap bentuk materi di bumi memiliki dimensi, termasuk besaran fisika. Dimensi menunjukkan besaran pokok yang digunakan dalam suatu pengukuran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi saya Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mahasiswa lainnya. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Bapak Joni, yang sudah memberikan tugas dan memberikan kesempatan untuk presentasi di hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.